Oh, kawan-kawan, kami di sini ingin melakukan ya nanya-nanya gitu ya, nanya Kita mau jawab. ngobrol santai. Kita mau ngobrol bareng kakak HC yang akan kita tanya-tanyain tentang teknik negosiasi di perusahaan Bika Insan. Jadi kita panggil aja Langsung aja, kakaknya. Kak. Ini kakaknya nih ada dua ya. Duduk Kak. Boleh perkenalan dulu Kak. Iya Kak. Oke, salam kenal semuanya. Nama aku Gemma. Aku di sini sebagai Human Capital Generalis. Selamat kenal teman-teman, aku Ovi sebagai HC Operation. Ada kontak-kontak nggak kalau misalnya teman-teman mau nonton LinkedIn-nya sama namanya Felicitas Gemma kalau pakai S pakai C. pakai F. Pakai F. Nanti dikirim Iya, ada sini ya. di bawah ini. Ada di bawah sini ya. Soalnya ini buat dimasukin ke YouTube juga kan ya, buat dokumentasi buat. Kalau Kak Ayu, Ophelia Melita. itu LinkedIn apa Instagram? LinkedIn. Oh, LinkedIn. Kalau lagi ada. Nanti mungkin kita aja. Kita langsung lanjut tanya jawabnya. Kalau dari pengalamanku sih, kalau ketemu sama karyawan yang emang dia minta gaji di luar batas aturannya, itu sebenarnya bisa kita siasatin dari awal. Jadi biasanya kita kalau di rekrutmen itu kita suka kasih form form aplikasi. Nah di situ tuh nanti kita minta info dari kandidatnya, ditulisin salary negotiation itu di apa berapa, expected salary di apa berapa gitu. Nah, kalau misalnya dari situ kita bisa lihat kira-kira angkanya di luar anggaran kita, biasanya sih nanti kemungkinan besarnya kita nggak pilih tuh. Tapi kalau misalkan itu masih di angka yang kita bisa menggunakan untuk apa kita akomodasi, itu kita proses lebih lanjut. Nah, kadang ada aja sih karyawan yang udah kita interview, terus ternyata pasti dinegosiasi, ternyata beda nih sama aplikasinya gitu. Nah, biasanya kalau kayak gitu kita apa namanya strateginya kita ceritain dulu benefit yang kira-kira didapetinnya tuh apa selain dari salarinya tuh di luar dari ekspektasinya dia. Itu strategi yang pertama. Jadi kita ceritain fasilitasnya dan benefitnya apa yang kira-kira akan didapetin. Kalau dari situ dia masih kayak negosiasi, kayaknya rumah aku kejauhan deh, walaupun dapat benefit seperti itu, kayaknya nggak nutup deh nih uang transportnya gitu ya. Nah, kita bisa bilang kalau mungkin kita kan kalau karyawan itu di sini biasanya dia akan ada periode evaluasinya. Jadi evaluasinya itu bisa 3 bulan, bisa 6 bulan. Nah dari situ kita bisa lihat evaluasinya. Kalau dari hasil evaluasinya oke, karyawan ini mungkin bisa dipertimbangkan untuk nego salary-nya adjust gitu atau dinaikin salary-nya sesuai dengan angka yang dia mau. Tapi kalau misalnya belum, ya nanti kita bisa adjustnya setelah hasil kinerjanya tuh sesuai sama ekspektasinya company. Biasanya kayak gitu sih. Jadi dilihat dari benefit atau fasilitasnya sama kita lihat dari hasil evaluasinya kalau menurut ini. Biasanya kayak untuk case karyawan yang emang dia minta di luar batas anggaran kita gitu ya. Di sini ada tambahan nggak? Jadi intinya kita emang sebelum negosiasi kita harus punya dulu bahan nih apa yang mau kita kasih ke kandidat gitu loh, selain yang dari kepala dia awalnya nggak sesuai sama budget kita. Kita udah punya bahan nih apa yang mau kita kasih atau kita pokoknya lebih apa ya, untuk supaya Menjual lah. iya menjualan itu. Jadi nggak serta merta kita kayak kosong aja sih gitu. Iya, kayak selain itu mungkin misalnya hybrid atau enggak, itu kan juga salah satu termasuk untuk yang menjual tuh ya. Jam kerja segala macam gitu sih. Nah, kalau peraturan yang baru itu ya, itu pasti ada karena suatu hal gitu kan.
karena misalnya sebelumnya ada cash gini 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 gini. Nggak mungkin dibuat peraturan baru kalau hal yang sebelumnya itu baik-baik aja kan, pasti ada mungkin karena ada suatu hal yang terjadi gitu. Nah untuk siasatinya ya paling sebelumnya kita pasti ada duduk bareng dengan headnya atau kalian dengar leadernya untuk membicarakan hal itu gitu. Setelah itu mungkin nggak mungkin kita satu-satu ya, pasti kita langsung sosialisasi semua orang ini ntar akibatnya apa kalau ada peraturan ini, kalau nggak dibuat peraturan seperti ini nanti apa efeknya. Pernah kejadian nggak? Pernah sih, ada sih. Jadi kita kan memang ada perubahan sistem kerja. Jadi dari pandemi 2020 kita dulu itu WFH kan ya. Nah setelah WFH itu kita jadi keenakan nih di rumah terus kerjanya. Ya ternyata di rumah juga bisa kerja efektif gitu. Nah kita pelan-pelan kita adjust dari yang seminggu kita masuk seminggu sekali, seminggu 2 kali sampai kesini kita akhirnya buat peraturan dalam 1 minggu itu maksimal 1 kali untuk ke kantor ya WFH-nya. Jadi lebih banyak proporsi ke kantornya gitu kan. Nah itu juga pasti ada pertentangan nih awalnya dari beberapa karyawan. Karena mereka ngerasanya lebih nyaman kerja WFH di rumah, lebih bisa kok hasilnya baik gitu kan. Tapi di situ kita strateginya adalah para leadernya itu, para head kita dikumpulin, terus bener kata Ovi tadi, jadi dari HC kita kasih perbandingan plus minus gitu ya. Impact-nya apa sih kalau kita kerja lebih banyak proporsi WFO-nya daripada WFH-nya gitu. Ternyata setelah dilihat productivity kerjaannya tuh lebih oke kalau kita lebih banyak proporsi di kantor. Itu karena pada akhirnya ada hal-hal yang kita nggak bisa sampein pas di rumah, jadi kita tetap harus tatap muka gitu. Nah ini yang lebih ditekenin di situ, di meeting itu waktu itu. Nah setelah itu keluarlah surat dari manajemen gitu kan, peraturan baru untuk peraturan ke kantornya sebulan 4 kali. Sebulan WFH-nya 4 kali gitu, jadi sisanya ya WFH kayak gitu. Nah itu awalnya ada beberapa, bukan orang karyawan bertentangan langsung ngomong ke manajemen ya, tapi mereka ngomong di belakang kan. Saya pasti kan ngomong di belakangnya, kenapa sih harus WFH-nya jadi sedikit ya gitu, yang tadinya bisa WFH seminggu 2-3 kali ini cuma sekali kayak gitu kan. Nah kita biasanya kasih sosialisasi seperti itu, kita kasih omongan ke karyawannya yang enak ya. Jadi kita bicara baik-baik ke karyawannya gitu. Terus kita juga bikin awal-awal penyesuaian sistem itu, kita bikin sistem reward buat karyawan. Iya, jadi kita kan memang ada sistem untuk ngecek karyawan dalam 1 bulan itu berapa kali WFH, berapa kali WFO. Nah, kita biasanya di awal-awal penyesuaian aturan itu kita kasih reward buat tim atau departemen yang taat nih, disiplin. Jadi dia udah ngikutin peraturannya sesuai sama aturan kita gitu. Yang sebulan cuma WFH-nya 4 kali aja kayak gitu. Nah, dari situ malah jadinya ternyata kalau kita taat malah dapet reward nih. Nah itu jadi semangat, motivasi buat karyawan lain justru buat ngikutin. Jadi kayak ya udah deh kalau gitu kita ikutin deh, malah pada nggak mau kalah, pada duluan pengen dapet reward malah jadi keenakan gitu kan dapet rewardnya. Untungnya waktu itu kita nerapinnya tuh di 6 bulan pertama, di pertama kita terapin kayak gitu, kita share terus take up absen sampai sekarang udah nggak ada rewardnya lagi, tapi kebiasaannya itu udah terbentuk gitu untuk si karyawan itu bisa disiplin WFO di sesuai aturan yang kita bikin kayak gitu sih. Jadi emang awalnya pasti susah gitu ya, tapi kita biar karyawannya itu bisa lebih lebih tertarik atau lebih Bangun disiplin. jadi ya untuk bangun disiplinnya, udah kita bikin sistem reward aja gitu, reward and punishment. Jadi karyawan yang nggak taat, nggak disiplin itu juga kita list. Dimunculin di email. Dia kan ada kayak sanksi sosial, ada enggak sih, nggak sampai enggak.
lo nih kurang nih WFO-nya gitu, paling ntar either dia akan ditegur head-nya lah atau gimana, tapi kan kita udah ngasih data sesuai sama aktualnya gitu kan. Reward and punishment itu yang kita terapin sih untuk adjustment atau negosiasi kalau ada peraturan baru. Sejauh ini nih, Jadi bisa motivasi karyawannya biar semangat. kalau dari aku sih kalau aku sih mungkin lebih ke case yang atasan membawahan ya deh. Jadi waktu itu lebih ke bawahannya dulu sih, ketika aku kalau dia mungkin agak kurang cocok sama cara kerja dari atasannya gitu. Nah, tapi kan atasannya memang nggak tahu, dia membawahannya pun nggak cerita ke atasannya, mungkin segen atau takut atau seperti apa. Itu biasanya di situ aku akan ajak ngobrol dulu bawahannya gitu ya, nanya dia kenapa, terus problemnya udah sampai sejauh apa, impactnya apa ke kerjaan dia gitu. Waktu itu sih impactnya untungnya belum parah-parah banget, mungkin baru sampai kayak ya jadi males deh gue kerja sama atasan yang ini. Iya, Oh ya, kadang kan kayak gitu. ya kayak gitu kan ya. Gue jadi karyawannya jadi males juga kerjaan. Jelas gitu. Nah, paling situ setelah aku tahu problem dari si karyawan itu, kita ngobrol sama atasannya, tapi kita nggak langsung direct, nggak langsung bilang kayak, lo Beno udah suka nih sama lo karena ini. Nggak kayak gitu sih, tapi lebih kayak ngajak ngobrol santai, terus nanya enggak, kira-kira anak-anak lo lagi aman-aman aja atau ada isu ya? Jadi kita lebih ngajak ngobrolnya yang smooth gitu sih, supaya ntar lama-lama bisa masuk ke karyawan yang tuju gitu. Kalau misalkan dari atasannya ternyata nggak ngerasa dia salah dari cara ke gue, berarti kan problemnya sebenarnya itu bawahannya. Nah, saat itu di case yang aku tuh atasannya ini nggak ngerasa kalau dia salah gitu. Jadi oke, aku tampung dulu. Nah, aku balik lagi deh ke si bawahannya gitu ya. Aku balik lagi ke bawahannya, terus aku mungkin lebih nanya ke kira-kira kalau dari kayak gini ada yang bisa dibahas nggak dari HR gitu. Ada yang bisa disupport nggak? Either kayak mungkin dia lebih nyaman report atau apa ya, ngelaporin tugasnya nggak ke atasannya langsung, tapi misalnya lewat senior staffnya gitu, atau dia harus mungkin butuh bantuan psikolog gitu ya, kayak gitu. Nah, aku lebih nanya ke situ sih, tapi waktu itu dia bilang untungnya dari timnya itu masih ada penengah, yaitu si senior staffnya. Jadi dia dari yang paling bawah dari staffnya itu, dia akhirnya lebih ke senior staffnya, baru senior staffnya yang ke atasannya. Jadi penengahnya si senior staffnya. Jadi HC di sini perannya lebih ke mediator apa aja, lebih ke penengahnya aja, menjembatani aja. Kalau untuk sekarang sih belum. Tapi biasanya untuk momen kayak gitu kita bisa adain pas sesi evaluasi. Gitu, jadi emang di kita ada evaluasi karyawan kan ya. Nah, itu ini nanti bisa dicurahkan gitu ya kalau betahnya pas momen evaluasi karyawan itu. Kalau kayak kita biasanya keluarin unek-unek nih, like, terus ada gak sih yang gak privat itu? Enggak. Di awalnya mungkin pas mereka bertemu itu enggak. Tapi mungkin pas salah satunya keluar baru Gitu mungkin kurang nyaman juga kayaknya. iya, karena mereka maksudnya masih ada batasan bawahan gitu, ada rasa segennya gitu. Jadi ya yang nanti akan nerima hal itunya ya dari HC-nya aja. Tuh, mungkin nanti dari HC-nya yang akan ngomongin lagi ke perusahaannya baik-baik. Kayak gitu. Di aku tantangan kita kali ya, HC tantangan terbesarnya ya menyelaraskan keinginan manajemen dengan kebutuhan karyawan gitu ya pasti. Jadi tantangannya di situ, dan negosiasi itu salah satu teknik yang penting juga kan, didukung sama skill komunikasi juga pastinya ya. Jadi gimana cara kita nge-treat karyawan, terus gimana cara kita juga bisa tetap ngedengerin manajemen.
paling banget ya kalau aku sih lebih ke salary rekrutmen ya, nyaranin karyawan itu dampak banget. Karena kan negosiasi salary itu kalau kita nggak berhasil nego, either company-nya rugi karena naruh karyawan misalkan salary-nya tinggi tapi skill-nya nggak Iya. semumpuni itu, atau dari atau kitanya susah nyari karyawan karena salary-nya nggak masuk-masuk nih sama kebutuhan kita. Kalau aku sih di salary ya. Oke, jadi kita di sini udah Ngobrol-ngobrol bareng kakak. Udah dapat ilmu lagi nih dari kakak ini. Terima kasih ya. Terima kasih ya, Kak. Mohon maaf tidak mengganggu waktu kakak. Iya. Sudah diizinin juga Iya. buat presentasi kakak. Jadi itu aja guys. Terima kasih. Bye bye. Bye.